Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Kita mulai. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, tapi kayaknya Kak kurang semangat deh Kak. Ya, sekali lagi nih Bang ya kita pakai Laskar Kristus. Iya. Oke deh. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Oke, udah semangat nih Kak. Ya, nah kita mau mulai ibadah kita nih Bang. Oke Kak. Nah sebelum kita mau mulai ibadah kita, adik-adik jangan lupa siapin Alkitab, celengan dan uang persembahannya. Kak. Nanti Oke. pas persembahan uangnya dimasukin ke dalam Celengan. celengan. Ya sebelum kita mulai nih Bang, kita mau nyanyi dulu nih Bang. Nyanyi hari ini kurasa bahagia Ya nih Kak. betul. Berarti nyanyinya harus bahagia dong Kak ya? Ya harus bahagia. Harus bahagia. Adik-adik bangkit berdiri ya. Oke. Ayo Pentus. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan, jagalah pikiran kami, supaya kami tidak disesatkan iblis.
Bimbinglah kami untuk menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat dan maksudnya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat, marilah kita sama-sama meminta kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, selanjutnya kita mau pengakuan dosa ya Kak? Ya betul. Nah, untuk pengakuan dosa kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Dia Mengerti. Dia Mengerti. Kayaknya adik-adik udah tahu semua ya kayak lagunya ya. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ayo Momentus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita nyanyikan sekali lagi, adik-adik boleh bangkit berdiri. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini, yaitu dari Injil Lukas 12 ayat 8. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Nah, selanjutnya kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau pengakuan iman rasuli, Bang. Pengakuan iman rasuli. Nah, kita mau nyanyi lagu apa nih? Yesus di dalam rumahku, terus di medley Di nih medley. Bang. Sama apa, Kak? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Kayaknya adik-adik udah pada tahu semua nih, Kak. Ya, semangat ya adik-adik ya. Harus dong. Momentus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah, selanjutnya kita mau ngapain Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu nih Bang. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus ngumpulin persembahan Kak. Ya, nah adik-adik jangan lupa ya, persembahannya itu nanti dimasukkan ke dalam celengan. Oke Nah, Bang Yan, sekarang kita mau lanjut juga dengan sambil menyanyikan lagu lagu apa Kak? Holandak Dana. Holandak Dana. Holandak danak na met-metal, halana boyau tu Jesus lau, Holan ibana olo aki, pai masaha tu surgoi, o Tuhan Yesus jakonawon, tung somargogoy dak danak mon, di hongon luku pake mai, tau hasangapon di gowarni. Holandak danak na met-metam, alay na boyaw tu Jesus lau, Holan ibana olo aki, pai masaha tu surgoi, o Tuhan Yesus jakonawon, tung somargogoy dak danak mon, di hongoluku pake mai, tau hasangapon di goarni. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, secara khusus buat adik-adik kami, anak-anak kami sekolah minggu, dan juga orang tua, selamat hari Minggu untuk kita semua. Iya, hari ini kita pasti sukacita karena baru 1 minggu kita merayakan pesta besar kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian.
Maka dalam Minggu Misericordias ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Mari kita bersama-sama membaca, Amang membaca di sini, kalian juga membaca. Buka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua sekolah minggu, hari ini kita sungguh bersuka cita karena Tuhan Yesus yang kita percayai telah bangkit, telah memberikan keselamatan kepada kita, dan kita boleh mewarisi keselamatan yang kekal di dalam kerajaan surga. Namun kita tertarik melihat firman ini karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sering berkata kepada teman atau teman berkata kepada kita, engkau seperti Thomas saja. Engkau tidak percaya akan cerita saya, atau saya tidak percaya dengan ceritamu sebelum saya melihat bagaimana kejadiannya. Thomas salah seorang daripada murid Tuhan Yesus yang sudah melihat tanda-tanda mujizat, yang sudah bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Thomas telah mendengarkan bagaimana Yesus akan menderita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi ketika Yesus menunjukkan dirinya melalui kebangkitan kepada para murid tanpa Thomas, Thomas justru berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Yesus memang tidak menampakkan diri kepada Thomas, tetapi kepada murid. Tetapi ketika para murid memberitahukan kepada Thomas tentang kebangkitan Yesus, justru Thomas tidak percaya. Thomas keraguan-raguan. Thomas tidak yakin akan kebangkitan Yesus. Sama halnya dengan kita. Kita di dalam hidup ini sering mengalami pergumulan, sering mengalami persoalan, tetapi sering tidak percaya, tidak yakin bagaimana kita menghadapi setiap persoalan, bagaimana kita menghadapi setiap ujian, bagaimana kita menjalani proses pendidikan walaupun kita hanya belajar dari rumah. Tetapi yakinlah, percayalah, itu adalah cara Tuhan kadang untuk mendidik kita,
lebih setia, lebih percaya kepadanya. Saudara-saudara, Yesus tidak membiarkan Thomas dalam suasana ketidakpastian. Yesus tidak membiarkan Thomas dalam suasana keraguan-raguan seperti kita selama ini yang sering ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Tetapi 8 hari setelah Yesus menampakkan diri kepada para murid, Yesus datang menjumpai mereka. Walaupun pintu terkunci semua, Yesus hadir bersama mereka. Dan Thomas ada di sana melalui sapaan Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Yesus tidak mau muridnya dalam keraguan-raguan. Yesus tidak mau muridnya dalam ketidakpastian. Tetapi Yesus mau orang Kristen, anak-anak sekolah minggu kita saat ini dalam suasana damai sejahtera seperti yang diungkapkan Yesus. Itulah yang menjadi bagian daripada hidup kita. Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 8, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa, Yesus menawarkan keselamatan, Yesus telah memberikan keselamatan, tetapi masih banyak orang-orang yang masih ragu, tidak percaya akan keselamatan yang Yesus berikan karena dia fokus hanya kepada kehidupan dunia ini, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya. Tetapi ketika Thomas melihat Tuhan Yesus dan mencucukkan jarinya ke bekas luka di lambung Tuhan Yesus, lalu dia spontan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah jawaban yang benar-benar meyakini Yesus. Sebuah jawaban yang benar-benar tidak lagi meragukan Yesus, tetapi menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Allahnya, Tuhan dan Juru Selamatnya. Sampai akhir hidupnya, dia percaya kepada Yesus, memberitakan Injil di India, dan dia mati martir karena percaya dan memberitakan Injil kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, itulah kebahagiaan kita. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya yakin kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada keselamatan yang diberikan Allah. Kalau Anda percaya, orang tua percaya, jemaat percaya, kita semua percaya, maka yakinlah kitalah orang yang paling berbahagia. Karena itu mari kita selalu berbahagia dalam hidup ini, karena Yesus senantiasa hadir menyertai kita, menopang kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, tetapi Dia selalu hadir menjawab pergumulan kita. Dia selalu hadir menyertai kita, dan Dia selalu hadir melindungi kita, dan Dia selalu ada di tengah-tengah kita, membawa kita kelak di dalam kerajaan yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami supaya tetap beriman percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Engkau Tuhan telah bangkit mengalahkan kematian, memberikan pengharapan kepada kami, memberikan jaminan kehidupan bahwa kami bersama-sama dengan anak sekolah minggu gerejamu senantiasa mewarisi kehidupan yang kekal. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa taat dan percaya dan senantiasa meyakini Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Ancol Poromoro. Berkati orang tua mereka. Berkati jemaatmu, semua hamba-hamba Tuhan. Pendeta resort, pendeta fungsional. Dan juga guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan yang telah berlelah-lelah memberikan waktu, tenaga, pikirannya, dan juga hatinya, imannya untuk melayani Tuhan melalui sekolah minggu. Berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga mereka, harapan mereka. Dan juga kami berdoa buat tim syuting gereja ini yang telah mendukung pelayanan gerejamu melalui ibadah online ini. Berkati mereka Tuhan, kehidupan mereka dan juga pelayanan mereka di gereja ini menjadi sukacita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir menopang kami,
dan menjadikan kami anak-anak Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Di atas semuanya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah Kak, kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Iya, adik-adik juga pasti sudah mendengarkan ya firman Tuhan tadi. Pasti dong Kak. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan tidak hanya mendengarkan saja ya Bang. Saja Kak, kita Tapi juga harus praktekkan Kak ya, di keseharian menjadi kita. pelaku firman Tuhan ya Bang. Ya. Di mana saja adik-adik berada kita boleh praktekin firman Tuhan itu ya Bang ya. Iya Kak. Nah selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Walau ku tak dapat melihat. Oke nih, emang Bentus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki Di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami, anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, dari kami Perhalado HKBP Ancol Poromoro mengucapkan kepada anak-anak sekolah minggu, orang tua, jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Bang Ian. Iya Kak, Sekarang ibadahnya sudah selesai nih. sudah kelar juga Kak. Iya, adik-adik pasti senang banget ya Iya. mengikuti ibadah hari ini. Tapi sebelum kita ngucapin terima kasih nih Kak, kita mau ada pengumuman nih Kak buat Iya. adik-adik nih Kak. Adik-adik udah gak sabar kan pengumumannya apa sih? Nah, adik-adik masih ingat kan minggu kemarin kita ngadain lomba nih. Ya Bang ya. Iya Kak, Nanti setelah ibadah ini akan ada video Kak. tayangan video nih pengumuman Pemenang lomba yang kemarin nih Bang. Yang Iya, Kak. pertama kan ada dari kelas kecil dan kelas batita, Iya, Kak. itu lomba bernyanyi bersama orang tua. Wih. Yang kedua kelas sedang itu membaca puisi, dan yang terakhir dari kelas besar nih storytelling. Oke. Adik-adik pasti sudah gak sabar kan pengen tahu siapa sih pemenangnya nih. Siapa ya kayak pemenangnya Iya. kayak? Nanti ya Kak ya? adik-adik bisa lihat ya setelah habis video Video ini, ini, ya ya. Bang. Oke, sekarang kita mau ngucapin Terima kasih nih Kak. Kita mau ngucapin ke Amang Pendeta, ke Amang Sintua, dan Abang Pentus, lalu ke Abang Tim Syuting. Oke deh, kita ucapin terima kasih Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Abang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Terus selanjutnya Kak, kita mau Abang ngucapin ke Abang Pentus. 1, 2, 3. Terima kasih Abang Pentus, Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Oke deh. Dan Nah yang selanjutnya terakhir ke tim Abang Syuting Tim Kak. Syuting. Oke deh. 1, 2, 3. Terima kasih Abang Tim Syuting, Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke deh. Kita ucapin nih Kak ya. Ya, Selamat hari selamat Minggu. hari Minggu, Selamat hari adik-adik. Minggu adik-adik. Shalom adik-adik, selamat Paskah semuanya. Yuk, kita sapa dulu adik-adiknya yuk. Oke. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, lihat nih, abang kakak udah bawa piala, udah bawa hadiah-hadiah yang besar dan pasti berguna buat adik-adik. Ini kami di sini, Guru Sekolah Minggu akan mengumumkan pemenang untuk Lomba Paskah online di tahun 2021 dari kelas Batita. Kelas Batita apa lombanya Kak?
Lomba menyanyi. Menari. Kelas kecil apa lombanya kak? Sama. Kelas sedang? Membaca puisi. Kelas besar apa bang? Storytelling. Dari keseluruhan lomba tersebut, abang kakak sudah dapet nih pemenang yang paling terbaik. Semuanya bagus-bagus sih, tapi tetap harus ada pemenang untuk diapresiasi lewat piala ini dan hadiah-hadiahnya. Sebelum abang dan kakak mengumumkan pemenangnya, kita simak persembahan pujian dari guru sekolah minggu dulu ya. Lagunya Anak Allah Yesus namanya. Ayo bang. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dan adik-adik, ini dia pemenangnya. Demikian adik-adik video tadi yang menampilkan pemenang-pemenang dari tiap kelas. Gimana adik-adik? Untuk yang juara selamat ya. Selamat juga nanti ditunggu hadiahnya, abang kakak akan mengirimkan ke rumah. Dan ditunggu di event-event selanjutnya karena masih ada event-event selanjutnya walaupun online, tidak mengurangi sukacita untuk adik-adik ya. Oke deh, terakhir dari abang dan kakak guru sekolah minggu, selamat Paskah.